tes. Oke. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Hosting. Yeay. Jadi di podcast aku ini adalah kelanjutan dari obrolan kita sama Widi di channelnya Raymond Cho. Makanya kalau misalnya teman-teman mau nonton video ini, nonton dulu video part pertamanya di channelnya Raymond Zoo, oke? Tentang salah satu tokoh edukasi di Batam yang sudah menasionalkan dirinya, dikenalkan ke seluruh Indonesia. Betul Bang. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang masih kuliah, yang jurusan akuntansi atau Ekonomi lah ya. Oh oke, bisa kepoin channelnya Widian Fang. Di sana banyak banget ilmu-ilmu yang bisa teman-teman dapetin. Seperti ilmu apa? Ilmu gombal. Oh my god. Mengolah data, terus tips mengatasi plagiarism di Turnitin itu favorit banget, sama cara membuat jurnal skripsi. Itu top video. Berarti kayak teman-teman yang pejuang skripsi. Iya benar, Itu pejuang skripsi. berguna dan bermanfaat banget ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung kepoin aja di channel. Karena kita punya moto. Oke, motonya Skripsi apa? yang baik adalah skripsi yang dikerjain kamu sendiri. Wah, betul. Semangat. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol panjang di videonya si Raymond, sekarang kita mau lanjut lagi nih. Pertanyaannya adalah Banyak yang give up nih bikin YouTube kan setelah satu dua video yang ternyata tidak ada view. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Ada kata-kata atau saran nggak untuk mereka? Oke, untuk kata-kata pertama itu konsisten. Udah konsisten tapi nggak ada view, gimana dong? Gini ya, karena di YouTube ini kita nggak bakal tahu ya, suatu hari video kita bakal banyak ditonton orang ataupun nggak bakal banyak ditonton orang. Istilahnya ya tetap aja berusaha, karena saya sendiri udah ngebuktiin. Jadi kalau misalnya saya bisa, kalian pasti bisa. Yang penting ya buat aja dan ikutin passion kalian di mana. Jadi kalau misalnya jujur saya kan lebih suka ke edukasi. Jadi kayak misalnya aku suka ngajarin tutorial, ngajarin tips seputar pendidikan. Jadi benar-benar harus fokus di sana. Karena awalnya saya juga main Rubik, terus nyanyi, ya memang nggak dapat feel-nya. Jadi kalau misalnya kalian bisanya main musik, yaudah jangan lari-lari ke lain-lain. Tekuni aja terus. Bayangin total video aku untuk mengenai tutorial itu udah 100-an lebih. Gila, aktif banget. iya. Dan itu durasinya bukan 1 menit loh ya. Durasinya Panjang. 10 menit, 20 menit, bahkan setengah jam. Gila. Jadi ya nggak ada kata terlambat lah kalau misalnya kalian mau mulai. Berarti selain niat, konsisten, terus kalau misalnya capek, berarti kalau misalnya lagi capek nih, Lagi capek memang ya? harus dipaksakan aja buat, kan aku harus konsisten gitu kan. Iya, benar-benar. Apa harus paksakan. ya udah istirahat dulu aja gitu. jangan- Kecuali kalau kalian sakit ya jangan dipaksain lah. Kalau sakit ya benar-benar harus istirahat. Tapi kalau misalnya kalian belum sampai sakit, paksain aja terus. Kalau malas, Buktinya Kalau malas, nah ini ini tidur penyakitnya 2-3 jam malas juga susah ya. ganteng. Wah, kalau malas ini aduh, Ini cara mengatasinya apa ya? nggak tahu lagi. Spaceless langsung. Speechless ya. Kalau malas iya, ya. pasti benar sih ada malasnya kan. Iya dong. Kalau sama malas lah. mungkin ya itu pasti pernah dialami semua orang lah. Ya cara untuk itunya ya mungkin relax sejenak lah. Karena memang nggak bisa terlalu paksakan kan. Kalau misalnya malas, yang ada kita buat konten terus retake terus, ngulang-ngulang terus, yang ada habisin waktu aja. Jadi ya kalau misalnya malas, ya main game kah atau keluar cari angin gitu. Cari cewek. Ya ini kalau Raymond jauh. Itu makin males Atau nanti kalian kalau mau makan aja. iya kuliner, Iya. nonton channelnya Raymond. Iya. Jadi memang butuh itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir kita ngobrol-ngobrol sama Widi, aku mau tanya nih, kan sekarang kan kita udah Desember ya, udah akhir tahun, iya. udah akhir tahun juga. Ini Menarik. resolusi, iya Ya. betul. Resolusinya Widi nih buat tahun 2021 apa nih kira-kira? Mungkin Sosial media. di YouTube kali ya. Hmm. Nah, untuk resolusi di 2021 Kayaknya tadi udah spoiler sedikit. ya, tadi kan? udah spoiler sedikit ya. Jadi Kuko bakal
lari ke konten mengenai edukasi investasi. Oke, itu Ngeri menarik ya, bahasanya. itu menarik Ya. banget. Jadi untuk pembahasannya mungkin nanti bagaimana cara investasi yang tepat dan benar, khususnya buat teman-teman yang mungkin masih awam untuk investasi. Pengen investasi tapi takut Ya, ya jadi kan? masih takut. Dan ilmunya juga kurang. Ya, jadi kebetulan kan Koko ini sendiri adalah lulusan dari akuntansi ya. Jadi makanan sehari-harinya memang tentang laporan keuangan gitu kan. Terus ngebahas skripsinya juga data-data dari laporan keuangan gitu ya kan. Memang harus banyak Khususnya tahu dulu. dari bursa efek lagi gitu. Jadi kenapa nggak di-sharingkan aja juga ilmu tentang investasi. Benar sekali. Itu berguna. Benar. Apakah nanti cuman konten itu aja atau ada konten lainnya juga? Mungkin akan diperbanyak juga konten-konten collab dengan teman-teman yang mungkin sharing-sharing lah tentang cerita mereka untuk memulai usaha, terus tips mereka untuk jalani bisnis dan yang lain lah. Itu depan pasti bakal banyak konten-konten seperti itu sih. Jadi benar-benar nggak hanya tutorial yang khusus untuk SPSS doang gitu. Berarti lebih bervarian lah ya. Iya, lebih Terus bervarian. ini ada satu lagi pertanyaan, misalnya untuk YouTuber pemula, ada nggak saran konten untuk tahun 2021? Wah. Saran konten. Iya, siapa Kan tahu. sekarang zaman sekarang kan udah banyak konten. Iya. Konten apa yang paling menarik menurut kamu untuk dimulai? Tahun 2021 ya, itu mungkin lebih ke digital, ngajarin tentang digital marketing sih. Itu yang paling banyak diminati sih, karena ke depan keseharian kita bakal terpacu tentang digital. Jadi kayak misalnya Instagram marketing lah, terus TikTok marketing lah, YouTube marketing, pokoknya tentang dunia digital itu paling banyak diminati sih sebenarnya ya, untuk tahun depan lah. Banyak ya PR ya tahun depan ya. Aduh, pusing. Berarti walaupun COVID bukan berarti untuk mas-masan di rumah. Ya benar. Jadi Malah rebahan berpikir. harus yang produktif. Iya, mikir produktif malah lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang suka drakor, kalian udah nonton belum filmnya Startup? Wah, itu bagus tuh, investasi. Ada hubungan dengan investasi Bener. juga nggak sih? Karena video itu juga. Jadi Iya, tapi Raditya Dika juga belajar Ya, dari situ. Dia ya. ada bikin tentang itu juga. Jadi nanti satu tips lagi nih buat kalian YouTuber pemula ya. Mungkin untuk konten kalian harus buat dua jenis konten. Yang pertama, konten yang benar-benar kalian sukai. Yang kedua, buat konten yang orang lain sukai. Itu tips supaya kalian nggak cepat merasa nggak ada yang nonton, capek lah, malas lah. Jadi kalau misalnya kalian sukanya apa, main game, ya udah buat konten game. Terus iringi dengan konten yang mungkin orang lain sukai. Misalnya mereka suka tentang apa ya, kita buat untuk mereka. Itu Koko dapatin juga dari Raditya Dika. Dia kan stand up comedy ya. Kenapa dia mau bahas tentang investasi? Nah, investasi untuk dia sendiri, komedi untuk orang lain. Jadi supaya dia nggak terasa mudah capek, mudah lelah, mudah putus asa, ya itu kuncinya. Oke. Wow, menarik sekali ya ngobrolan kita ya sama Iya. Widya. Nambah banyak Lumayan ilmu aku. Wow. Oke teman-teman, semoga memang ada dapat motivasi lah dari obrolan kita kali ini. Dan makasih banget buat Widi udah mau ngobrol di podcastnya Hesti. Kau ngomong kok pelan tumben? Ya kan memang kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe channel ini, channelnya Widian Fang dan Raymond Zhu. Dan sampai ketemu di video podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.